Pagi hari ini kita akan membahas masih seputar pendahuluan, yaitu pengertian dan ruang lingkup hukum pidana politik. Ada beberapa pengertian yang diungkapkan oleh para ahli yang berbeda antara satu dengan yang lainnya, sekalipun ada juga yang sama tapi menggunakan bahasa yang berbeda. Dan pengertian yang dikemukakan tersebut nanti akan menentukan sejauh mana ruang lingkup hukum pidana politik. Hukum pidana politik secara bahasa berasal dari kata hukum pidana dan politik. Tapi saya gabung menjadi dua istilah saja yang merupakan asal dari istilah hukum pidana politik, yaitu hukum pidana dan politik. Karena kalau saya menjelaskan satu persatu, hukum sendiri, pidana sendiri akan terlalu lama. Karena istilah hukum dan pidana sendiri sudah sering disampaikan dalam mata kuliah dasar seperti PIH dan PHI. Saya akan mereview saja dari istilah hukum pidana, di mana hukum pidana ini terkadang bisa diartikan sebagai hukum pidana material saja. Tapi terkadang diartikan secara lebih luas yang mencakup hukum pidana material serta hukum pidana formil. Ada pula yang mengartikan secara lebih luas lagi, yaitu mencakup hukum pidana material, hukum pidana formil, dan hukum pelaksanaan pidana. Apa itu hukum pidana material? Ini sekedar mereview saja yang sudah dipelajari dalam mata kuliah hukum pidana. Hukum pidana material adalah aturan hukum yang berisi ketentuan-ketentuan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau disebut dengan perbuatan pidana. Istilah yang lebih populer yaitu tindak pidana. Sekalipun menurut Profesor Mulyatno yang paling tepat adalah istilah perbuatan pidana untuk mengartikan istilah dalam bahasa Belanda strafbaarheid. Kenapa perbuatan pidana? Karena perbuatan itu bisa berupa kelakuan aktif maupun kelakuan pasif. Sesuai dengan perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, itu bisa berupa kelakuan aktif maupun kelakuan pasif. Kelakuan aktif itu misalnya barang siapa mengambil barang yang seluruh atau sebagian mengambil, ini berarti perbuatan atau kelakuan aktif. Sementara kelakuan pasif misalnya dipanggil sebagai seorang saksi di pengadilan tetapi tidak hadir tanpa alasan yang sah. Diamnya dia itu merupakan perbuatan yang diancam dengan pidana. Itu merupakan perbuatan pasif. Maka dikenal ada delik komisi dan delik omisi. Ada commission delicten dan ada omission delicten. Commission delicten merupakan delik berupa kelakuan aktif, sementara omission delicten merupakan delik berupa kelakuan pasif. Sementara istilah tindak pidana, kata tindak itu hanya merupakan kelakuan yang aktif. Ini dari kata tindak tanduk dalam bahasa Jawa, itu artinya adalah kelakuan aktif. Oleh karenanya maka menurut Profesor Mulyatno yang paling tepat istilah yang digunakan adalah perbuatan pidana. Tapi kenapa dalam RUU KUHP istilah yang digunakan bukan perbuatan pidana, tapi yang digunakan adalah istilah tindak pidana. Ya, karena istilah tindak pidana ini alasannya sudah terlanjur populer di tengah masyarakat. Sehingga digunakanlah istilah tindak pidana dalam RUU KUHP. Kenapa istilah tindak pidana ini menjadi populer di tengah masyarakat? Karena undang-undang di luar KUHP menyebut dengan tindak pidana. Undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi, undang-undang pemberantasan tindak pidana terorisme, undang-undang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, dan lain sebagainya. Jadi alasannya adalah kenapa digunakan istilah tindak pidana dalam RUU KUHP, karena istilah tindak pidana ini sudah terlanjur populer di tengah masyarakat. Tidak ada alasan yang lain.
Kemudian yang kedua, hukum pidana material ini merupakan aturan hukum yang juga berisi ketentuan mengenai syarat-syarat yang menjadikan seseorang dapat dijatuhi pidana karena melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang tersebut. Kita tahu bahwa seseorang yang terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana tidak serta-merta dapat dijatuhi pidana. Akan tetapi ada syarat-syarat yang menjadikan orang itu menjadi dapat dijatuhi pidana. Apa itu syarat-syaratnya? Berupa pertanggungjawaban pidana. Apakah seseorang yang melakukan perbuatan pidana pada saat melakukan perbuatan tersebut dia dapat dicela atau dapat dipersalahkan atas perbuatan yang dia lakukan. Kemudian yang ketiga, hukum pidana material merupakan aturan hukum yang berisi ketentuan sanksi hukum yang berupa pidana. Jadi penyebutan pidana itu sudah bermakna sebagai sanksi. Sebenarnya tidak perlu disebut sanksi pidana, cukup pidana saja itu sudah menunjukkan sebagai sanksi yang bersifat khusus di dalam hukum pidana berupa pidana. Jadi hukum pidana material ini aturan hukumnya berisi perbuatan-perbuatan yang dilarang atau perbuatan pidana, pertanggungjawaban pidana dan pidana. Ya, maka hukum pidana material ini aturan induknya adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang di dalamnya memuat perbuatan-perbuatan yang dilarang. Buku kedua dan buku ketiga itu semuanya memuat perbuatan-perbuatan yang dilarang. Pertanggungjawaban pidana misalnya ada di pasal 44 buku ke-1 KUHP mengenai kriteria orang yang dianggap tidak mampu bertanggung jawab. Kemudian sanksi berupa pidana. Barang siapa mengambil barang yang seluruh atau sebagiannya milik orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun. Berarti di dalamnya berisi ketentuan mengenai sanksi hukum berupa pidana. Ini hukum pidana material. Ada kalanya pula hukum pidana juga diartikan termasuk hukum pidana formil. Apa hukum pidana formil? Aturan hukum yang mengatur ketentuan tentang tata cara bagaimana menegakkan hukum pidana material terhadap seseorang yang melanggarnya. Jadi hukum pidana material itu tidak bisa ditegakkan tanpa ada hukum pidana formil. Misalnya di dalam KUHP ada larangan pencurian di pasal 362. Ketika ada orang mencuri mau digimanakan? Tidak diatur di dalam hukum pidana material. Bagaimana menegakkannya ada dalam hukum pidana formil. Oh, orang itu bisa ditangkap, kemudian ditetapkan sebagai tersangka, ditahan, dan seterusnya. Itu merupakan hukum pidana formil atau yang biasa dikenal dengan hukum acara pidana. Karena itulah di Fakultas Hukum UI yang dulu Departemen Hukum Pidana itu yang dimaksud hanyalah hukum pidana material saja, sekarang sudah diperluas. Maka Departemen Hukum Acara khususnya yang acara pidana digabung ke Departemen Hukum Pidana. Sehingga hukum pidana maknanya diperluas, bukan hanya hukum pidana material, tetapi juga mencakup hukum pidana formil. Ada yang ketiga yaitu hukum pelaksanaan pidana atau kadang disebut dengan hukum pidana eksekutorial. Yaitu aturan hukum yang berisi ketentuan bagaimana pelaksanaan pidana yang telah dijatuhkan kepada seseorang yang telah terbukti melanggar hukum pidana material. Dari ranah hukum pidana formil sampai hakim mengetok palu berkekuatan hukum tetap. Setelah itu maka menjadi ranah hukum pelaksanaan pidana jika putusannya berupa pemidanaan. Ketika hakim menjatuhkan pidana mati, bagaimana mengeksekusinya itu ada dalam ranah hukum pelaksanaan pidana. Kalau di Indonesia dengan cara ditembak, dulu dengan cara digantung, tapi kemudian diubah dengan cara ditembak. Ketika hakim menjatuhkan pidana berupa penjara, bagaimana pelaksanaannya? Itu sudah masuk dalam ranah hukum pelaksanaan pidana.
Ini makna hukum pidana yang bisa mencakup hukum pidana material, hukum pidana formil, dan juga hukum pelaksanaan pidana. Nah, sekarang apa makna politik? Karena tadi berasal dari dua istilah, hukum pidana dan politik. Nah, secara etimologi atau secara bahasa, politik berasal dari kata polis dalam bahasa Yunani, yang berarti kota yang berstatus negara kota atau city state, di mana orang saling berinteraksi guna mencapai kesejahteraan dalam hidupnya. Jadi city state itu merupakan kota tetapi memiliki kedaulatan, memiliki rakyat, memiliki wilayah. Jadi negara tetapi bentuknya kota. Misalnya mana? Singapura. Singapura itu adalah negara tapi hanya punya satu kota. Maka Singapura itu disebut sebagai negara kota. Yaitu asal mula dari kata politik, yaitu dari kata polis yang berarti city state. Ya, pada saat itu ketika muncul pertama kali istilah polis dalam bahasa Yunani, politik diartikan sebagai suatu proses interaksi antara individu dengan individu lainnya demi mencapai kebaikan bersama. Jadi dalam sebuah negara kota, itu kan meniscayakan ada interaksi antara satu individu dengan individu yang lain. Karena merupakan suatu negara kota, sehingga memiliki tujuan bersama. Nah, interaksi untuk mencapai tujuan bersama itulah yang disebut sebagai politik. Maka istilah politik sebenarnya memiliki makna yang luas. Ketika pertama kali muncul dengan istilah polis atau city state. Interaksi antara satu individu dengan individu yang lainnya untuk mencapai kebaikan bersama. Nah, misalnya dalam skop yang kecil, dalam suatu organisasi itu pasti ada tujuan bersama. Maka interaksi antara satu orang dengan orang yang lain dalam satu organisasi itu maka bisa disebut sebagai politik. Kalau kita merujuk pada kata politik yang berasal dari kata polis ketika istilah itu pertama kali muncul dalam bahasa Yunani. Sementara secara terminologi banyak sekali ahli yang mengemukakan mengenai definisi politik. Tidak semuanya saya sampaikan. Ini sampel saja. Menurut Gabriel A. Almond, politik adalah kegiatan yang berhubungan dengan kendali pembuatan keputusan publik. Jadi kata kuncinya adalah kendali pembuatan keputusan publik. Dalam masyarakat di wilayah tertentu, di mana kendali itu didukung melalui instrumen yang sifatnya otoritatif atau kekuasaan dan koersif, paksaan. Artinya, dalam mengendalikan pembuatan keputusan publik itu ada kekuasaan dan paksaan. Itu menurut Gabriel A. Almond. Jadi kegiatan yang berhubungan dengan keputusan publik yang dikendalikan oleh kekuasaan dan kekuasaan itu memiliki kekuatan paksa. Nah, negara jelas. Negara itu keputusan yang diambil adalah keputusan publik yang dilakukan oleh pemerintah sebagai penguasa. Pemerintah punya kekuasaan untuk membuat keputusan publik. Dan pemerintah memiliki kekuatan untuk memaksa di dalam mematuhi keputusan publik yang telah dibuat. Jadi menurut Gabriel A. Almond, politik itu identik dengan kekuasaan pada suatu negara. Kemudian Siramlan Surbakti mendefinisikan politik sebagai interaksi antara pemerintah dan masyarakat dalam rangka pembuatan dan pelaksanaan keputusan yang mengikat tentang kebaikan bersama masyarakat yang tinggal dalam suatu wilayah tertentu. Ini juga masih berhubungan dengan negara. Apa politik? Interaksi antara pemerintah dan masyarakat. Ada pemerintah, ada masyarakat, berarti ada dalam suatu negara. Berarti politik itu menyangkut hubungan antara
pemerintah dan masyarakat. Berarti hubungan kenegaraan. Kemudian Miriam Budiarjo mendefinisikan politik sebagai bermacam-macam kegiatan dalam suatu sistem politik atau negara yang menyangkut proses menentukan tujuan-tujuan dari sistem itu dan melaksanakan tujuan-tujuan itu. Jadi kegiatan yang menyangkut proses untuk menentukan tujuan dari suatu sistem dan melaksanakan tujuan itu dalam konteks sistem politik atau negara. Jadi Gabriela Almond, Siramlan Surbakti, Miriam Budiarjo mendefinisikan politik secara lebih sempit dibanding dengan arti politik dari sisi bahasa, yaitu sudah spesifik terkait dengan negara. Jadi dari definisi-definisi di atas terdapat dua kecenderungan mengenai definisi politik. Yang pertama, pandangan yang menghubungkan politik dengan adanya negara. Berarti ada urusan pemerintah pusat dan ada urusan pemerintahan daerah. Yang kedua, pandangan yang menghubungkan masalah kekuasaan, otoritas atau kewenangan, dan atau dengan konflik. Intinya apa? Dari definisi-definisi di atas, tidak ada yang melepaskan definisi politik dari kegiatan dalam konteks kehidupan suatu negara. Ini arti politik secara terminologi menurut beberapa ahli. Nah, dengan melihat definisi tersebut, politik selalu dikaitkan dengan negara atau kekuasaan. Memang tidak ada definisi hukum pidana politik yang bersifat baku. Selama ini, secara umum hukum pidana politik ia diartikan sebagai ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur masalah tindak pidana atau kejahatan politik. Jadi yang lebih dikenal sebenarnya bukan istilah hukum pidana politik. Yang lebih dikenal adalah tindak pidana atau kejahatan politik. Maka hukum pidana politik secara ringkasnya diartikan sebagai ketentuan hukum yang mengatur masalah tindak pidana politik atau kejahatan politik. Maka yang harus didefinisikan adalah istilah tindak pidana atau kejahatan politik. Sehingga kita bisa menemukan substansi pengaturan hukum pidana politik itu apa. Oh, tindak pidana politik atau kejahatan politik. Ya apa? Tindak pidana politik atau kejahatan politik itu. Nah, menurut Stephen Scaffer, istilah tindak pidana politik atau kejahatan politik bukan merupakan juridical term. Bukan merupakan istilah hukum atau istilah yuridis. Karena apa? Karena tidak dikenal di dalam perundang-undangan. Tetapi istilah tindak pidana politik atau kejahatan politik ini lebih merupakan public term atau scientific term. Public term yaitu merupakan istilah yang dikenal dalam perbincangan umum atau masyarakat sehari-hari. Kita sering mendengar dalam literatur misalnya, di dalam perbincangan masyarakat, orang menggunakan istilah kejahatan politik. Atau scientific term, yaitu istilah yang dikenal dalam khazanah teoretik ilmiah atau ilmu pengetahuan. Banyak sarjana-sarjana yang menggunakan istilah kejahatan atau tindak pidana politik. Oleh karenanya maka, menurut Stephen Scaffer, ya tindak pidana politik atau kejahatan politik itu bukan merupakan istilah yang dikenal dalam peraturan perundang-undangan. Karena di dalam KUHP dan undang-undang pidana di luar KUHP tidak terdapat nama bab atau subbab atau delik yang bernama tindak pidana atau kejahatan politik. Tidak ada, baik dalam KUHP maupun undang-undang pidana di luar KUHP. Maka tindak pidana politik atau kejahatan politik ini merupakan public term atau scientific term, yaitu istilah yang dikenal dalam perbincangan umum masyarakat sehari-hari atau yang dikenal dalam khazanah teoretik ilmiah atau yang dikenal dalam khazanah ilmu pengetahuan. Ya, beberapa ahli mendefinisikan tindak pidana atau kejahatan politik. Misalnya, Stephen Scaffer mendefinisikan
tindak pidana politik atau kejahatan politik secara luas. Yaitu semua kejahatan pada dasarnya merupakan kejahatan politik. Kenapa demikian? Karena tidak ada satupun kejahatan yang tidak berhubungan dengan kekuasaan atau negara. Ia mengatakan, whatever is called crime in law, by definition constitutes a legal relationship between the official state and the member of society. Jadi dia mengatakan, apapun kejahatan di dalam hukum, secara definisi memiliki hubungan hukum antara official state, antara pemerintah atau penguasa, and the member of society, dengan masyarakat atau warga negara. Pencurian ada hubungannya antara penguasa dengan warga negara. Pembunuhan ada hubungannya dengan kekuasaan dan warga negara. Maka penuntutannya dilakukan oleh negara, bukan oleh korbannya langsung, tapi oleh negara. Diwakili oleh jaksa penuntut umum. Dari situlah maka tidak ada kejahatan yang tidak berhubungan dengan kekuasaan. Padahal politik tadi bisa diartikan sebagai segala aktivitas yang berkaitan dengan negara atau kekuasaan. Maka menurut Stephen Schaffer, ya semua kejahatan itu pada dasarnya adalah kejahatan politik. Karena apa? Pasti berhubungan dengan kekuasaan atau negara. Kemudian R.M. Tholib Puspokusumo, ia mengatakan kejahatan politik sering juga disebut sebagai kejahatan terhadap keamanan negara. Jadi lebih sempit mendefinisikannya, yaitu kejahatan terhadap keamanan negara. Dilihat dari sudut hukum, negara atau keamanan negara hakikatnya merupakan benda hukum atau objek atau kepentingan yang harus dilindungi melalui sarana hukum. Kan dalam hukum pidana ada benda atau objek yang harus dilindungi. Apa saja? Nyawa, maka ada kejahatan terhadap nyawa. Harta benda, maka ada kejahatan terhadap harta benda. Kesusilaan, maka ada kejahatan terhadap kesusilaan. Kemerdekaan, makanya ada kejahatan terhadap kemerdekaan. Termasuk keamanan negara juga harus dilindungi, maka ada kejahatan terhadap keamanan negara. Ya, kejahatan terhadap keamanan negara itulah yang menurut R.M. Tholib Puspokusumo dikategorikan sebagai kejahatan politik. Ya, tinggal lihat saja bab di dalam KUHP tentang kejahatan terhadap keamanan negara. Di situ ada delik makar. Makar dengan maksud membunuh presiden dan atau wakil presiden. Ada makar dengan maksud menggulingkan pemerintahan yang sah. Kemudian ada pemberontakan terhadap penguasa dan seterusnya. Itu dianggapnya merupakan kejahatan politik karena masuk dalam lingkup kejahatan terhadap keamanan negara. Sementara kejahatan yang lain seperti kejahatan terhadap nyawa, terhadap harta benda, kesusilaan, kemerdekaan, itu menurut Tholib Puspokusumo bukan merupakan kejahatan politik. Nah, tapi ada catatan dari Patmo Wahyono. Menurut Patmo Wahyono, kejahatan politik merupakan kejahatan terhadap kehidupan ketatanegaraan. Jadi dia tidak sepakat dengan istilah kejahatan terhadap keamanan negara. Dia mengkritik istilah itu dan menurutnya yang lebih tepat adalah kejahatan terhadap kehidupan ketatanegaraan. Kenapa demikian? Karena kalau namanya kejahatan terhadap keamanan negara, ini ya membawa konotasi kejahatan yang menyebabkan ketidaktertiban dalam suatu negara. Jadi kejahatan apapun yang berdampak pada ketidaktertiban dalam suatu negara, ya berarti kan kejahatan terhadap keamanan negara. Kenapa? Karena mengganggu keamanan negara. Maka kalau istilahnya kejahatan terhadap keamanan negara, pencurian, pembunuhan, perampokan, semuanya masuk dalam kejahatan terhadap keamanan negara. Karena pembunuhan itu mengganggu keamanan negara. Pencurian mengganggu keamanan negara. Penganiayaan mengganggu keamanan negara. Maka kalau yang dimaksud kejahatan politik adalah kejahatan terhadap sistem kekuasaan, maka Patmo Wahyono lebih
sepakat kalau istilah kejahatan terhadap keamanan negara itu dengan kejahatan terhadap kehidupan ketatanegaraan. Karena yang menjadi objek adalah kehidupan ketatanegaraan. Makar. Objeknya adalah kehidupan ketatanegaraan. Karena apa? Karena presiden dan atau wakil presiden yang menjadi sasaran. Ketika ada makar menggulingkan kekuasaan yang sah terhadap ketatanegaraan, terhadap kehidupan ketatanegaraan. Jadi kejahatan terhadap keamanan negara ini secara bahasa punya makna yang luas, yaitu kejahatan apapun yang mengganggu keamanan negara. Nah, tetapi dari segi isinya, kalau dalam KUHP yang masuk dalam bab kejahatan terhadap keamanan negara, pada dasarnya menurut Padma Wahyono adalah kejahatan terhadap kehidupan ketatanegaraan. Maka seperti makar yang tadi saya contohkan, kemudian pemberontakan, itu bukan kejahatan terhadap keamanan negara saja, karena itu umum. Tetapi lebih tepatnya adalah kejahatan terhadap kehidupan ketatanegaraan. Ini menurut Padma Wahyono. Nah, kemudian Hazenwinkel Suringa mengatakan seorang pelaku kejahatan politik tergolong pelaku yang mempunyai keyakinan atau overtuigingsdaaders. Overtuigingsdaaders itu orang melakukan kejahatan didasari pada suatu keyakinan. Keyakinan terhadap apa? Mereka yakin terhadap kebenaran pandangannya tentang hukum dan kenegaraan dibanding dengan pada pemerintah negara tersebut. Artinya apa? Menurut keyakinan dia, pandangannya tentang hukum dan kenegaraan itu lebih tepat dibanding pada pemerintahan negara tersebut. Misalnya, ideologi Pancasila yang dianut di Indonesia. Tetapi dia punya pandangan, dia yakin bahwa komunisme itu lebih tepat dibanding dengan Pancasila. Akhirnya dia melakukan penyebaran paham komunisme. Ketika dia menyebarkan paham komunisme itu kejahatan. Tetapi kejahatannya didasari pada keyakinan mengenai pandangannya terhadap komunisme sebagai ideologi yang lebih tepat dibanding dengan ideologi Pancasila. Ya, serta bisa juga sampai pada tidak mengakui keabsahan sistem hukum dan kenegaraan yang berlaku. Jadi karena pandangannya tersebut yang berbeda, sehingga bisa sampai dia tidak mengakui keabsahan suatu sistem hukum dan kenegaraan yang berlaku di suatu negara. Nah, sementara apa bedanya dengan kejahatan umum atau daaders? Ya, pelaku kejahatan umum ini tidak meragukan sahnya tertib hukum yang berlaku. Sekalipun dia melanggar peraturan yang berlaku pada negara tersebut. Orang melakukan pembunuhan, penganiayaan, kemudian melakukan pencurian, itu kan melanggar ketertiban. Tetapi dia tidak meragukan sahnya tertib hukum yang ada. Beda halnya dengan overtuigingsdaaders tadi. Pelaku kejahatan politik. Misalnya ngebom di gereja. Didasari pada keyakinan, menurut ideologi dia, perbuatannya itu adalah benar. Dan kalau negara melindungi gereja, itu salah. Itu pandangan dia. Jadi dia melakukan perbuatan itu karena suatu keyakinan tertentu yang dia anggap lebih tepat dibanding dengan yang ada pada suatu negara. Itu dari segi anatomi pelakunya. Kalau kejahatan politik, itu pelakunya overtuigingsdaaders, jadi pelaku yang punya keyakinan terhadap pandangannya yang lebih tepat dibanding dengan yang berlaku pada suatu negara tertentu. Sementara pelaku kejahatan umum itu daaders. Atau dia tidak meragukan sahnya tertib hukum yang berlaku. Sekalipun dia melanggar peraturan. Jadi hanya sekedar melanggar peraturan. Tetapi dia tidak sampai meragukan keabsahan tertib hukum yang berlaku. Ini menurut Hazenwinkel Suringa.
Nah, definisi dari Hazenwinkel Suringa tersebut dapat dihubungkan dengan eksistensi pidana tutupan. Coba kalau Anda lihat di pasal 10 KUHP, memang pidana pokok itu hanya berupa pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, dan pidana denda. Tetapi sebenarnya ada satu lagi jenis pidana pokok, yaitu pidana tutupan. Memang tidak ada dalam pasal 10 KUHP, tetapi pidana tutupan ini dimasukkan sebagai jenis pidana dalam KUHP dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 86 tentang pidana tutupan. Jadi Undang-Undang 20 Tahun 86 tentang pidana tutupan menginsert satu pidana pokok yang tidak disebut dalam pasal 10 KUHP, yaitu pidana tutupan. Ya, dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 86 disebutkan dalam mengadili orang yang melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara karena terdorong oleh maksud yang patut dihormati, hakim boleh menjatuhkan hukuman tutupan. Jadi seharusnya ancaman pidananya adalah penjara. Tetapi karena dia melakukan kejahatan, karena terdorong oleh maksud yang patut dihormati, maka hakim boleh menjatuhkan hukuman tutupan. Jadi kuncinya adalah adanya dorongan maksud yang patut dihormati ketika orang melakukan kejahatan yang seharusnya kejahatan itu diancam dengan pidana penjara. Tapi karena dorongan maksud yang patut dihormati itulah hakim boleh menjatuhkan hukuman tutupan. Jadi ayat 2, peraturan dalam ayat 1 tidak berlaku jika perbuatan yang merupakan kejahatan atau cara melakukan perbuatan itu atau akibat dari perbuatan tadi adalah sedemikian sehingga hakim berpendapat pidana penjara lebih pada tempatnya. Jadi menjadi kewenangan hakim. Memang terkadang ketika orang melakukan kejahatan itu terdorong oleh maksud yang patut dihormati. Nanti akan saya sampaikan, maksud dari maksud yang patut dihormati itu apa? Nah, sekalipun pelaku melakukan kejahatan karena dorongan oleh maksud yang patut dihormati itu, hakim tidak harus menjatuhkan pidana tutupan. Hakim tetap boleh menjatuhkan pidana penjara. Kalau menurut hakim, pidana penjara itu lebih pada tempatnya. Misalnya, sekalipun terdorong oleh maksud yang patut dihormati, tapi cara melakukan perbuatan itu dilakukan dengan sangat keji. Maka hakim bisa memutus dengan pidana penjara karena pidana penjara itu lebih pada tempatnya dibanding dengan kalau dijatuhi pidana tutupan. Nah, sekarang apa makna maksud yang patut dihormati itu? Makna maksud yang patut dihormati itu adalah kejahatan yang dilakukan atas dasar ideologi yang dianutnya. Nah, menurut Andi Hamzah, biasanya kejahatan ini digolongkan ke dalam kejahatan politik. Ya, kita hubungkan tadi dengan Hazenwinkel dan Suringa. Dia mengatakan pelaku kejahatan politik itu dia melakukan kejahatan karena didasari pada keyakinan yang kuat tentang pandangannya yang lebih baik. Berarti apa? Didasarkan pada ideologi yang dia anut. Seperti tadi. Dia meyakini komunisme lebih baik daripada ideologi Pancasila. Maka dia sebarkan paham komunisme. Padahal itu dilarang oleh Undang-Undang 27 tahun 99. Itu kejahatan terhadap ideologi negara. Nah, maka kalau dia melakukan perbuatan itu yang sebenarnya di dalam pasal 27 dalam Undang-Undang 27 tahun 99 ancaman pidananya adalah pidana penjara. Tetapi karena orang itu melakukan kejahatan atas dasar ideologi yang dia anut yaitu komunisme, maka hakim dapat menjatuhkan pidana tutupan. Nah, itu kejahatan politik. Ya, apa pidana tutupan itu? Pidana tutupan sama sebenarnya dengan pidana penjara dilaksanakan di LP atau lembaga pemasyarakatan. Karena itulah maka mestinya pidana tutupan itu diinsertkan dalam urutan jenis pidana di atas pidana denda.
Jadi kalau sekarang dalam pasal 10 KUHP urutannya adalah pidana mati, ini hierarkis ini. Tidak boleh dibalik-balik. Pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda. Itu. Ya, dengan undang-undang tentang hukuman tutupan tadi, maka mestinya diinsertkan setelah pidana kurungan. Jadi menjadi pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana tutupan, baru pidana denda. Karena apa? Karena masih dalam kategori pidana yang berupa perampasan kemerdekaan seseorang. Jadi objeknya adalah kemerdekaan. Sementara denda objeknya adalah harta. Nah, objek kemerdekaan itu lebih berat dibanding dengan objek harta benda. Sama dengan nyawa, pidana mati lebih berat dibanding dengan kemerdekaan dan harta benda. Nah, lantas apa perbedaannya dengan pidana penjara? Perbedaannya fasilitasnya lebih baik. Karena tadi kan berdasarkan pada motif yang patut dihormati. Maka fasilitasnya lebih baik, dia lebih dihormati di lembaga pemasyarakatan. Misalnya boleh membawa dan menikmati buku bacaan, boleh membawa radio, boleh membawa tape dan fasilitas-fasilitas lainnya. Tapi kalau terpidana penjara tidak boleh. Inilah bedanya antara pidana penjara dengan pidana tutupan.